Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bola Temahia, mahasiswa Universitas Nasional dengan nomor pokok mahasiswa 23330051600 dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ogian Hafiz Juanda SH, LLM, CLA, CPRB, CML, CME, CMLC. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perdata internasional dengan tujuan untuk melengkapi tugas dua saya. Baik, langsung saja. Apa itu hukum perdata internasional? Ada beberapa pendapat sarjana yang memberikan pandangan dan definisi dari hukum perdata internasional. Yang pertama, Profesor Hesire mendefinisikan hukum perdata internasional adalah bagian dari hukum yang ikut berperan ketika masalah di depan pengadilan mempengaruhi beberapa fakta, peristiwa, atau transaksi yang sangat erat hubungannya dengan sistem hukum asing sehingga memerlukan jalan lain ke sistem itu. Yang kedua, pandangan Profesor Grafison mendefinisikan hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain yang biasanya asing, atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Yang ketiga adalah pendapat lain mengatakan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Yang keempat adalah menurut Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional adalah sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Yang kelima adalah menurut Profesor Mokhtar Kusumamaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah asas dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Jadi, yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah hukum perdata internasional adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki hukum perdata internasional sendiri. Hukum perdata internasional itu adalah hukum nasional masing-masing negara, sedangkan internasional di sini maksudnya adalah hubungan atau peristiwanya yang bersifat internasional atau mengandung unsur asing atau Vorrecht-elementen. Di dalam hukum perdata internasional ada beberapa unsur-unsur asing. Yang pertama, orangnya yang asing. Yang kedua, tempat dilakukannya suatu tindakan. Yang ketiga, tempat letaknya barang. Dan yang keempat adalah tempat dilangsungkannya perbuatan. Nah, bagaimana sejarah dan perkembangan hukum perdata internasional pada masa Romawi kuno? Berdasarkan sejarah hukum perdata internasional dapat dilacak mulai dipraktikkan pada zaman Romawi kuno dalam konteks perdagangan. Kaidah-kaidah hukum perdata internasional muncul dan mulai dipraktikkan antara bangsa Romawi dengan pedagang asing. Kaidah ini diadopsi dari praktik yang kemudian disebut dengan ius gentium. Ius gentium berkembang menjadi dua kaidah. Yang pertama, ius privatum,
dan ius publicum. Ada beberapa asas-asas pada zaman Romawi dan menjadi bagian penting dalam hukum perdata internasional dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Yang pertama, asas lex recitae atau lexitus. Artinya, perkara yang menyangkut benda tidak bergerak atau immovable tunduk pada hukum di mana benda itu berada, seperti tanah dan bangunan. Yang kedua, asas lex domicili. Artinya hak dan kewajiban diatur di mana orang tersebut berkediaman tetap. Yang ketiga, asas lex loci contrastus. Artinya bahwa terhadap perjanjian berlaku hukum tempat di mana perjanjian itu dibuat. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sumber hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. Artinya hukum perdata internasional merupakan salah satu sub-bidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional. Sama halnya dengan hukum pidana dan hukum dagang. Jadi, hukum perdata internasional bersumber dari hukum-hukum nasional yang khusus dikembangkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Kemudian, pada dasarnya hukum perdata internasional ini adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Proses kualifikasi inilah menjadi satu hal yang penting di dalam hukum perdata internasional, di mana peristiwa dan fakta-fakta akan dikumpulkan untuk didefinisikan dalam rangka untuk mengambil keputusan atas persoalan hukum yang ada. Apa itu kualifikasi? Kualifikasi adalah proses yang harus dilalui untuk mengumpulkan fakta data dan peristiwa yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan kategori yuridis dari persoalan hukum yang ada. Kualifikasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kualifikasi fakta atau classification of facts. Artinya dilakukan terhadap sekumpulan fakta dari peristiwa hukum. Yang kedua, kualifikasi hukum atau legal classification. Artinya penetapan berdasarkan kategori hukum tertentu. Ada beberapa teori kualifikasi di dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, teori kualifikasi lex fori atau kuasa hakim. Artinya hukum materi dari sang hakim. Artinya ketika suatu perkara diajukan ke satu juridiksi tertentu di sebuah negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana perkara itu diajukan. Dasar ini lahir dari pemikiran bahwa hakim dari suatu negara tidak mungkin menerapkan hukum dari negara lain yang mungkin tidak ia pahami. Yang kedua, teori qualification lex causa. Artinya menurut teori ini, setelah lembaga hukum mana ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara atau pilihan forum di mana perkara diajukan, maka kaidah-kaidah hukum asing harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Teori ini dimaksudkan untuk mencari hukum mana yang seharusnya berlaku. Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara dalam hukum perdata internasional dimulai dengan melakukan evaluasi atau pencarian terhadap titik-titik taut primer dengan melakukan analisa terhadap fakta. Kemudian ditelusuri titik-titik taut sekundernya untuk dapat menentukan hukum yang berlaku dalam perkara hukum perdata internasional tersebut. Apa itu titik taut primer? Titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Faktor itu apa saja? Yang pertama, faktor kewarganegaraan. Yang kedua, bendera kapal dan pesawat udara. Yang ketiga, domisili dan tempat kediaman. Yang keempat adalah tempat kedudukan badan hukum. Yang kelima adalah pilihan hukum. Nah, kemudian apa itu titik taut sekunder? Titik taut sekunder adalah sekumpulan fakta atau faktor yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Hal-hal ini terkait yang pertama, tempat terletaknya badan atau lexitus atau lex recitae. Yang kedua, tempat dilangsungkannya perkawinan atau lex loci.
celebration. Yang ketiga, tempat ditandatanganinya kontrak atau lexosi contractus. Yang keempat, tempat dilaksanakannya perjanjian atau lexosi solution atau execution. Yang kelima, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Yang keenam, pilihan hukum atau cause of law. Yang ketujuh, tempat badan hukum berada. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.